Berpikir hebat dan dahsyat jilid 2. Berpikir besar oleh karena Allah kita besar. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Allah Israel yang kau tantang itu. Daud sama sekali tidak getar terhadap arogansi kesombongan raksasa Goliat yang angkuh. Justru dengan berani Daud turun menghampiri Goliat karena orang Filistin itu telah mencela Allah yang hidup. Dengan penuh iman serta kepercayaan penuh kepada Tuhan, Daud mendatangi Goliat tanpa rasa takut dan gentar sedikit pun. Bersama Tuhan, Daud melakukan perkara-perkara yang besar. Daud tahu persis keandalan senjata yang dimiliki oleh raksasa congkak itu, dan semuanya itu benar-benar bisa mendatangkan maut. Daud tidak buta akan hal itu, tetapi ia tidak berkonsentrasi terhadap semua senjata itu, karena dia tahu dalam nama siapa dia harus menghadapi raksasa yang tidak beriman itu. 1 Samuel 17 ayat 45. Melawan Tuhan, senjata Goliat sama sekali tidak berarti. Itulah yang membuat Daud berani menantang Goliat dan sekaligus memastikan bahwa Tuhan akan memisahkan kepala si congkak itu dari tubuhnya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 1 Samuel 17 ayat 46. Kedua, iman memberi kekuatan dan kemenangan untuk mengalahkan setiap tantangan. Daud menuduh Goliat telah mencela menista Tuhan sehingga ia pantas dihukum. 1 Samuel 17 ayat 43. Setiap keperkasaan yang sombong ditetapkan untuk dilenyapkan. Yesaya 2 ayat 11 dan Lukas 14 ayat 11. Daud dipakai Tuhan untuk melaksanakan penghukuman itu. Tidak hanya Goliat yang akan menjadi mayat, tetapi semua orang-orang yang memihak kepadanya. Bagi orang beriman tidak sulit untuk melihat serta menikmati penyertaan Tuhan pada saat bahaya mengancam. Iman menyertai dari awal sampai akhir. Iman memberi kekuatan dan kemenangan. Daud hanya seorang pemuda, tetapi juga sekaligus seorang prajurit iman yang hebat dalam seluruh pertempuran. Dengan iman dan optimismenya terhadap penyertaan Allah, Daud berhasil menumbangkan Goliat yang angkuh. 1 Samuel 17 ayat 50. Iman yang melampaui keyakinan pribadi seperti ini harus telah ada terlebih dahulu di dalam hati. Daud tahu bahwa pertempuran ini adalah pertempuran Tuhan. Tuhan tidak berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Allah Israel. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan Goliat ke tangan Daud. Apa yang diharapkan Goliat dari senjatanya? Daud berharap sepenuhnya agar nama Tuhan yang agung dan tak terkalahkan itu dikenal oleh seluruh bumi, supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. 1 Samuel 14 ayat 47. Daud menunjukkan bahwa bukan orang yang hebat atau prajurit yang telah meraih kemenangan besar. Akan tetapi kemenangan dahsyat itu terjadi sebagai hasil karya perbuatan tangan Allah sendiri. Dengan begitu dunia mengetahui bahwa Tuhan yang memiliki segalanya di tangannya. Mereka semua menjadi saksi pertempuran itu, melihat bagaimana Tuhan tidak membebaskan umatnya dengan pedang atau tombak. Tetapi Tuhan justru memakai orang yang lemah yang mengandalkan Dia. Itulah sebabnya senjata Goliat tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu kemenangan penuh ada pada Tuhan. Ini adalah pelajaran berharga bagaimana iman dan ketergantungan kepada Tuhan akan mampu menghasilkan keajaiban besar. 1 Samuel 14 ayat 6, Keluaran 14 ayat 13 dan 14, Hakim-Hakim 7 dan Mazmur 44 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, berpikir besar itu berarti memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan sehebat apapun, yaitu dengan mengandalkan Tuhan dan mengakui keperkasaannya. Kedua, melakukan besar itu tidak harus bermodalkan aset atau senjata yang hebat atau luar biasa. Akan tetapi,
harus berdasarkan pada kepercayaan penuh dan ketergantungan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, sesuatu yang kerap kali dianggap lemah atau disepelekan, di tangan Tuhan hal itu bisa dipakai menjadi sesuatu yang dahsyat. Yang terakhir, sepanjang orang mau mengakui kebesarannya, menuruti kehendaknya, niscayalah orang itu akan mengalami perkara yang besar dalam hidupnya. Tuhan memberkati.